Kalah melalui drama adu penalti, Jepang akhiri kejutan di Piala Dunia. Kiprah tim nasional Jepang di Piala Dunia Qatar, akhirnya harus terhenti di babak 16 besar. Tidak diperhitungkan di Piala Dunia 2022 karena tergabung di grup neraka bersama Jerman dan Spanyol, justru Jepang keluar sebagai juara grup. Di pertandingan pertama, Jepang secara mengejutkan tumbangkan Jerman dengan skor 2-1. Tertinggal lebih dulu, Jepang berhasil membalikan keadaan, melalui gol dari Ritsu Doan dan Takuma Asano. Di pertandingan kedua, kepercayaan diri tim nasional Jepang semakin meningkat. Menghadapi Kosta Rika, Jepang menguasai jalannya pertandingan. Jepang tercatat menguasai 57% penguasaan bola, dan melepaskan 13 syuting, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Namun, Dewi Keberuntungan nampaknya tidak berpihak kepada Jepang. Kosta Rika yang hanya mampu melepaskan satu tembakan ke gawang, justru berbuah gol. Jepang pun harus mengakui kekalahan 1-0 dari Kosta Rika. Di pertandingan pamungkas, Jepang harus menghadapi sang pemuncak grup E, Spanyol. Lagi-lagi, Jepang membuat kejutan. Tertinggal lebih dulu melalui gol Alvaro Morata di awal babak pertama, Jepang mampu membalikan keadaan di babak kedua. Ritsu Doan lagi-lagi menjadi pahlawan Jepang, dengan satu golnya di menit 48. Sementara, satu gol lainnya dicetak oleh Ao Tanaka pada menit ke-51. Dengan perolehan 6 poin dari 2 kali menang dan sekali kalah, Jepang berhak melaju ke babak 16 besar dengan status juara grup E. Di babak 16 besar, Jepang menghadapi lawan yang tidak mudah, yakni Kroasia. Kroasia merupakan finalis dari Piala Dunia 2018. Di final, Kroasia harus mengakui keganasan dari timnas Prancis, dengan skor 4-2. Dengan modal kemenangan atas Jerman dan Spanyol, Jepang tampil sangat percaya diri menghadapi Kroasia. Di pertandingan yang berlangsung di Al Janoub Stadium, Jepang dan Kroasia bermain sengit dan menghasilkan banyak peluang. Laga baru berjalan 2 menit, Jepang mendapatkan peluang emas. Namun, sundulan dari Shogo Taniguchi masih melebar. Di menit 7, giliran Kroasia yang mendapatkan peluang emas. Berawal dari blunder yang dilakukan oleh Tomiyasu, Ivan Perisic berhasil merebut bola dan berhadapan dengan penjaga gawang. Namun, tendangan dari Perisic masih bisa ditepis oleh kiper Jepang. Jepang akhirnya berhasil mencetak gol lebih dulu. Berawal dari skema crossing yang apik, striker Jepang, Daizen Maeda sukses menjebol gawang Kroasia. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Jepang 1-0. Di babak kedua menit 55, Ivan Perisic sukses menyamakan kedudukan. Menerima umpan silang dari Dejan Lovren, Perisic melakukan sundulan bola ke pojok gawang Jepang. Setelah skor 1-1, Jepang dan Kroasia mendapatkan beberapa peluang. Namun, kiper dari kedua tim bermain sangat baik, sehingga tidak ada gol tambahan sampai waktu normal selesai. Laga pun harus dilanjutkan ke babak extra time. Namun, babak perpanjangan 2 kali 15 menit tidak cukup bagi kedua tim untuk mencetak gol tambahan. Pertandingan pun harus diselesaikan lewat drama adu penalti. Jepang mendapat kesempatan pertama untuk menendang bola. Namun, mantan pemain Liverpool, Takumi Minamino, gagal menyelesaikan tugasnya. Tendangannya mampu dibaca oleh kiper Kroasia, Dominik Livakovic. Dominik Livakovic tampil menggila di babak adu penalti ini. Ia berhasil menepis 3 dari 4 tembakan penalti yang dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara, kiper Jepang hanya bisa menepis 1 tembakan dari pemain Kroasia. Babak adu penalti berakhir dengan skor 3-1 untuk Kroasia. Dengan hasil ini, Jepang harus mengakhiri perjuangan mereka di Piala Dunia 2022 di Qatar. Kemenangan atas Jerman dan Spanyol menjadi capaian yang sangat bagus bagi tim nasional Jepang. Taktik dan strategi dari sang pelatih, Hajime Moriyasu, patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Terhentinya Jepang di babak 16 besar Piala Dunia 2022 ini, menyamai perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu. Di Piala Dunia yang digelar di Rusia tersebut, pasukan berjuluk Samurai Biru tersebut juga terhenti di babak 16 besar. Kala itu, mereka kalah dari Belgia dengan skor 3-2. Kalah telak 4-1 dari Brasil, Korea Selatan tersingkir dari Piala Dunia Qatar. Wakil Asia lainnya, Korea Selatan juga harus tersingkir dari Piala Dunia Qatar 2022.
Menghadapi Brasil, Korea Selatan tidak mampu memberi perlawanan. Di babak pertama saja, gawang Korea Selatan sudah jebol sebanyak 4 kali. Di menit ke-7, Vinicius Junior membuka keunggulan Brasil. Menerima umpan mendatar dari Raphinha, Vinicius yang tidak terkawal dengan mudah menjebol gawang Korea Selatan. Pada menit ke-10, bek Korea Selatan melanggar Richarlison di kotak penalti. Neymar yang menjadi eksekutor, sukses menaklukkan kiper Korea Selatan, Kim Sung-gyu. Di menit 29, Richarlison memperlebar keunggulan Brasil menjadi 3-0. Melalui proses 1-2 yang apik, Richarlison menerima umpan terobosan dari Thiago Silva. Richarlison yang tinggal berhadapan dengan kiper, dengan mudah mengarahkan bola ke gawang. Brasil mencetak gol keempatnya di menit 36. Kali ini Lucas Paqueta yang mencatatkan namanya di papan skor. Unggul dengan skor 4-0, Brasil mulai mengendorkan serangan. Korea Selatan mencetak gol hiburan di menit ke-76 melalui gol dari Park Sung-ho. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Brasil berhak lolos ke babak 8 besar. Pasukan berjuluk tim Samba tersebut akan menghadapi sang finalis Piala Dunia 2018, Kroasia. Sementara itu, Korea Selatan harus mengakhiri kiprah mereka di Piala Dunia kali ini. Dengan kalahnya Korea Selatan dan Jepang, maka tidak ada lagi wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia tahun ini.